Leo boleh berdoa untuk kebenaran firman Kristus. Mari Leo yang berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang Ia sampaikan itu adalah dari isi hati-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar akan dapat menghidupinya Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga setiap orang dapat melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua dan kebaikan dalam hidup ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, pengurapan-Mu sempurna dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pagi ini Ko Funi yang menyampaikan renungan. Silakan Ko. Oke, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam ibadah kita pada minggu ini walaupun melalui Zoom. Puji nama Tuhan, dan saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pagi ini, ya. Dan hari ini saya ingin bagi dua hal penting dalam sharing saya pada pagi ini, yaitu hidup dalam kemerdekaan Kristus, seperti tema kita pada bulan ini. Kedengaran suara saya? Oke, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dalam Galatia 5, ayat yang pertama. Kita buka Alkitab kita. Kita lihat sama-sama dalam Galatia 5, pasal yang pertama. Ya. Galatia 5, pasal yang pertama dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang kitab ini, kitab Galatia ini, Saudara, begitu menarik sekali, Saudara. Galatia ini dia banyak sekali mengajarkan kepada kita tahu bagaimana tentang hukum Taurat itu, Saudaraku. Banyak hal yang dibahas dari seluruh kitab perjanjian baru dalam kitab Galatia ini, banyak sekali bicara tentang hukum Taurat. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Galatia 5 ini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Amin, Saudara. Ya, kita sudah merdeka di dalam Kristus. Tetapi kemudian Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh. Saudara, maksudnya apa, Saudara? Berdirilah teguh. Berdirilah teguh dalam hal apa? Gitu kan? Kita disuruh, firman Tuhan katakan berdirilah teguh. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia untuk berdirilah teguh. Saudara, kita akan belajar tentang berdirilah teguh dalam hal apa ini. Saudaraku, berdirilah teguh yang dimaksudkan Paulus dari ayat ini, Saudara, adalah bicara tentang berdirilah teguh dalam pengajaran. Sama-sama bilang pengajaran. Ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia untuk berdiri teguh dalam hal pengajaran. Saudaraku, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak punya pengajaran yang benar, jemaat tidak punya pengajaran yang benar, maka kemungkinan besar tersesat itu akan terjadi, Saudaraku. Gereja mula-mula di abad pertama, Saudaraku, abad pertengahan abad kedua,
di akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga, terjadi penyimpangan oleh yang kemarin Pak Gembala di pemuritan tentang bagaimana Arius yang tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, ya, akhirnya mulai menyimpang sampai hari ini. Aliran itu ada, walaupun Arius sempat, menurut keterangan, menurut saksi, sempat mengaku bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah sendiri. Tapi hari ini kita lihat bagaimana berkembang pengajaran itu, bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Kenapa? Karena pengajaran yang keliru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita ini memiliki pengajar yang baik. Bapak Gembala selalu mengajar kita, selalu mendidik kita dengan memberikan buku-buku, ya, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan training, saudaraku. Ini hal yang baik. Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat Galatia supaya mereka berdiri teguh dalam hal pengajaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dari kitab Galatia ini, saudaraku. Kalau nggak ada kitab Galatia ini, saudaraku, kemungkinan kita masih hidup di dalam bawah hukum Taurat. Ya. Tapi dalam Galatia ini kita bisa belajar, dikatakan di dalam Galatia 2:16, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi dalam kitab Galatia ini kita mengenal banyak bagaimana Kristus telah memerdekakan kita dari segala perhambaan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan, orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran itu penting. Makanya gereja kita tidak berhenti-henti untuk mengajak kita semua untuk mau belajar, untuk mau terus hidup dalam pengajaran. Kalau saudara kita lihat jemaat mula-mula, saudaraku, mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Galatia yang menerima keselamatan oleh pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus mengalami kebingungan atas munculnya pengajar-pengajar palsu, ya, pengajar-pengajar dari orang Yahudi yang coba mempengaruhi dasar iman yang Paulus bangun, yaitu Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya pengajaran yang keliru, saudaraku, kita akan menyimpang ke banyak hal. Waktu kita tidak punya dasar kebenaran yang benar, saudaraku, sangat mudah kita dibelokkan. Apalagi masa sekarang, YouTube, internet, Facebook, IG, Instagram, ya, sangat banyak pengajaran-pengajaran, banyak orang yang hanya sepenggal-sepenggal tahu kebenaran itu lalu expose, ya. Lalu orang yang tidak punya dasar ini akan berbahaya. Makanya kita bersyukur gereja kita selalu memberikan pengajaran kepada kita semua. Ada banyak orang-orang yang hanya punya sepenggal saja. Tidak melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Sehingga bisa membingungkan orang. Hari-hari ini terus berkembang, saudaraku. Saudara baca, lihat internet, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran. Kalau kita tidak punya dasar yang benar, saudaraku, kita akan terjebak di sana. Kelihatannya pengajaran yang bagus. Kelihatannya pengajaran yang masuk akal. Tapi ujung-ujungnya semua menuju kepada kebinasaan kalau kita tidak punya dasar yang benar. Makanya Rasul Paulus bilang, pengajar-pengajar ini dalam Galatia 2 ayat 4 dikatakan, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi
terjadi zaman itu di Galatia, sepeninggalan Paulus meninggalkan Galatia, saudaraku. Banyak orang yang coba menjadi pengajar dengan mengajarkan bahwa kalau kalian tidak disunat, tidak melakukan hukum Taurat, maka keselamatan itu tidak terjadi dalam hidup. Makanya Paulus menulis surat ini, latar belakangnya saudara, mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa apa yang telah diajarkan, yaitu Kristus, tentang Injil kebenaran, hanya itulah kebenaran. Tidak perlu ditambahkan dengan segala aturan yang lain. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Galatia 1 ayat 6, ya, Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat lain, seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita menerima pengajaran Injil Kristus. Ya. Dari Galatia ini banyak kita belajar, saudara. Nanti saudara pelajari, kita Galatia ini cuma 6 pasal. Saudara belajar tentang kitab ini. Begitu luar biasanya, ya, kekayaan rohani, kekayaan Injil itu ada dalam kitab ini, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Olehnya itu, saudaraku, mari sama-sama kita mau belajar, mau menerima pengajaran, mau diajar, saudaraku. Sehingga kita bisa merdeka, sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 3 ayat 1 berkata begini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kau ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang mengurangkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia, berdirilah teguh dalam pengajaran Injil. Sama-sama kita berkata, berdirilah teguh dalam pengajaran Injil. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur lewat kitab ini, saudara, kita banyak belajar bahwa kita harus fokus pada Injil Kristus. Bukan pada Injil yang lain, bukan pada pengajaran yang lain, bukan lagi kepada hukum Taurat, karena kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi jangan Anda lagi coba memikul hukum Taurat itu. Memperhambakan diri, Alkitab berkata, Paulus berkata, memperhambakan diri. Kita harus merdeka karena Kristus. Amin. Bukan karena yang lain. Hanya itu kita butuh pengajaran. Kita butuh pengajaran, saudaraku. Kita harus merendahkan hati untuk mau diajar. Pengajaran ini, saudaraku, erat kaitannya dengan pendidikan. Makanya dalam Amsal, kalau kita belajar tentang Amsal, banyak sekali bicara tentang didikan. Amsal 23 ayat 13, ya, Amsal 23 ayat 13,
Amsal 23 ayat 13 dia berkata begini. Jangan lalai mendidik anak-anakmu. Disiplin tidak akan mencelakakan mereka. Mereka tidak akan mati jika engkau memukul mereka dengan rotan. Hukuman akan menjauhkan mereka dari neraka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu didikan. Didikan itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak mengenakan. Tapi firman Tuhan berkata, mereka tidak akan mati jika engkau memukul mereka dengan rotan. Didikan itu membuat orang untuk lebih baik hidupnya. Memang saat didikan itu kita terima, kadang-kadang sakit, kadang-kadang nggak enak. Tapi didikan itu penting, saudaraku. Generasi yang tidak mendapatkan pendidikan, saudaraku, ujung-ujungnya mereka akan menjadi liar. Sama, saudaraku, dalam jemaat, dalam gereja juga. Tanpa didikan, tanpa pengajaran, akan menjadi liar. Akan menjadi punya pemahaman-pemahaman sendiri-sendiri. Olehnya itu, saudara, kita bersyukur gereja kita memberikan pengajaran yang sehat, yang berdasarkan Injil kasih karunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terlalu banyak dalam Amsal kalau kita belajar tentang didikan ini. Amsal 22 ayat 15 berkata, hai orang muda, dipenuhi pemberontakan. Hati orang muda dipenuhi pemberontakan. Tetapi tongkat didikan akan mengusir pemberontakan itu daripadanya. Amsal 19 ayat 18. Ini bagus sekali, saudaraku. Amsal 19 ayat 18 dikatakan, didiklah anakmu sejak masa kecilnya. Sementara ada harapan. Kalau tidak, engkau akan merusak hidup. Didiklah anak-anak kita, saudara. Sama dalam gereja juga. Kita harus belajar dengan rendah hati untuk mau dididik. Belajar dengan rendah hati untuk mau diajar. Kalau ada hal-hal yang kita rasa, kurang cocok, bisa diskusi dengan Pak Gembala. Kenapa, saudara? Kalau enggak, akan menyesatkan banyak orang. Arius, yang saya cerita tadi, di penghujung abad ketiga itu, saudara. Abad kedua, ya. Itu mengajarkan tentang Yesus yang bukan Allah. Dan sampai hari ini, kalau kita lihat, masih ada saksi Yehova. Terus mengajarkan hal itu. Padahal sejarah mencatat bahwa Arius sempat bertobat, namun akhirnya beliau mati. Ya. Tapi ajaran itu terus turun-temurun ada sampai hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran itu penting. Makanya kita bersyukur, kita selalu diajar, dididik. Ya. Salah satu hal yang saya pikir bahwa kenapa orang sampai bisa melenceng dari pengajaran seperti yang dilakukan Arius ini. Ajarannya itu Arianisme, saudara nanti lihat di Google. Bisa. Karena mereka nggak punya bapak. Nggak punya bapak rohani yang kontrol. Saudaraku. Sehingga mereka bebas sesuka hatinya. Saudara pernah ingat 2003 tentang seorang yang mengaku hamba Tuhan, gembala di Bandung tahun 2003 itu, namanya siapa ya? Mangapin Sibuea. Dia berkata bahwa Tuhan akan datang pada 10 November 2003 jam 15. Ya kan? Akhirnya jemaatnya sudah histeris. Nunggu-nunggu Tuhan tak datang. Kenapa bisa terjadi? Karena pengajaran, saudara. Nggak ada yang bisa kontrol. Nggak ada bapak rohani yang bisa pantau perkembangan kerohaniannya. Sehingga dia mulai menafsirkan hal-hal yang
tanda kutip keliru, dan akhirnya menyesatkan. Jemaatnya 200 orang berseru-seru, Tuhan datang segera, datang segera. Saudara masih ingat peristiwa itu. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena pengajaran. Hari-hari ini saudara, kita dibanjiri dengan pengajaran-pengajaran yang macam-macam. Bahkan kelihatannya masuk akal. Kalau kita tidak punya dasar kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Injil Kristus, kita akan mudah tersesat, saudaraku. Makanya kita bersyukur untuk buku yang terbit, yang Pak Gembala buat, memerdekakan kebenaran yang memerdekakan. Itu sebagai dasar yang kuat, saudaraku. Banyak ayat-ayat yang mendukung. Kita perlu belajar, kita perlu diajar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua, yaitu kita mau diajar. Sama-sama bilang, aku mau diajar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa pengajaran yang benar, akan menyesatkan. Galatia, saudara, jemaat Galatia, hampir mereka disesatkan. Bahkan sudah banyak, kalau saudara belajar tentang ini. Dari sejarah, mereka banyak yang sudah mulai bimbang, sudah mulai ragu-ragu akan kebenaran Injil Kristus. Makanya Paulus bilang, bukankah kalian terima Roh Kudus itu tanpa hukum Taurat? Kenapa harus mau lagi hidup di bawah perhambaan hukum Taurat? Kenapa lagi harus disunat? Kristus cukup bagi kita. Ya. Kristus cukup bagi kita. Tapi ada yang lain. Ada orang lain, Kristus cukup bagi kita, tapi tidak melakukan apa-apa. Ini adalah pengajaran juga yang mulai menyesatkan, saudara. Ada orang kasih karunia, ya kasih karunia semua karena kasih karunia. Tidak perlu melakukan apa-apa. Enggak juga itu. Makanya pengajaran kasih karunia yang kita terima itu komplit menurut saya. Lengkap. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang masih ada juga hal-hal yang orang yang tidak mau melakukan. Orang yang masih setengah-setengah. Masih ada, saudara. Masih punya pemahaman-pemahaman sendiri. Kenapa? Karena melihat banyak pengajaran-pengajaran. Ada YouTube, internet, dan lain sebagainya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bertekun. Seperti jemaat mula-mula. Mereka bertekun di bawah pengajaran rasul-rasul. Kalau kita di bawah penggembalaan, gembala akan menuntun kita, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran yang diperoleh, yang oleh hikmat Allah dalam hidup gembala untuk membawa kita semua kepada pengenalan yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengenalan ini, pengajaran ini penting sekali, saudaraku. Hal yang kedua, saudaraku, hal yang pertama tadi, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk berdiri teguh dalam hal pengajaran. Saudaraku, orang yang mendapatkan pengajaran yang benar, saudaraku, akan kebenaran firman Tuhan, pasti dia punya pengenalan akan Allah. Ini penting, dua hal yang penting menurut saya yang saya ingin bagikan hari ini. Lain satu, tentang pengajaran, kita harus punya pengajaran yang benar. Yang kedua, orang yang punya pengajaran yang benar, itu bisa mengenal Allah dengan benar. Saudaraku, Hosea pasal 4 ayat 6 bilang begini, saudara. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengenalan. Siapa engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau sebagai imamku. Engkau melupakan hukum Allah, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena kurang pengenalan, saudara. Kalau kita kurang mengenal siapa Allah kita,
maka kita tidak akan bisa merdeka. Waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, itu seluruh dunia mengakui Indonesia merdeka. Tapi bagaimana kemerdekaan itu diisi? Sama saudaraku, waktu kita merdeka di dalam Tuhan, nggak otomatis kita mengetahui semuanya. Kita harus belajar untuk mengenal pribadinya. Kita harus belajar untuk mengenal pribadi Kristus. Sama-sama bilang, mengenal pribadi Kristus. Kita harus mengenal pribadi Kristus, saudara. Saudara, kalau kita belajar di materi San, penyebab dosa itu ada dua. Pertama, tipu muslihat. Kedua, tentang pengenalan. Ya. Tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak punya pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, kita bisa tertipu. Adam dan Hawa waktu lihat buah pohon itu, waktu iblis katakan, ngomong sama dia, kenapa tidak punya pengenalan? Dia sudah serupa dengan Allah. Tapi iblis bilang, kalau kamu tidak makan buah ini, kamu belum serupa dengan Allah. Sama saudaraku, hari-hari ini kita butuh pengenalan akan Tuhan. Efesus 6 ayat 11, katakanlah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis juga pakai firman, saudaraku. Nah, kalau kita tidak belajar firman dengan benar, kita tidak bisa mengenal pribadi Kristus. Karena lewat firman saja, kita boleh mengenal pribadi Kristus yang begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa. Yang sudah memberikan kemerdekaan itu, membebaskan kita dari segala dosa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hari-hari ini roh-roh jahat bekerja luar biasa juga. Tapi kita yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan kita tidak akan goyah. Kita tidak akan mengalami ketakutan yang bagaimana, saudara. Kenapa? Karena kita kenal siapa Allah kita. Kita tahu Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memelihara hidup kita. Terlalu banyak kisah-kisah dalam Alkitab. Bagaimana Allah memelihara umat. Bagaimana Allah melindungi umatnya. Bangsa Israel, saudara, dalam perjalanannya dari Mesir kepada tanah Kanaan. 40 tahun lamanya. Mereka di padang gurun. Dikatakan kasutnya pun tidak rusak. Luar biasa 40 tahun. Mereka dipelihara Allah, diberi makan mana, diberi makan daging, air disediakan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Luar biasa, saudara. Makanya kita butuh pengenalan akan Tuhan. Waktu kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita siapa. Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dia Allah yang melindungi kita. Tapi bagian kita harus percaya kepadanya. Banyak orang waktu lihat Alkitab, mulai main logika. Ini masuk akal, ini nggak masuk akal. Ini mungkin terjadi, mungkin, ini nggak mungkin. Alkitab itu kebenaran, saudara. Kalau kita baca, kita percaya, kita imani, maka tidak ada kekhawatiran. Alkitab bilang, jangan kamu khawatir. Tuhan sediakan. Tapi kita lihat, kenyataannya, dunia bilang, tidak mungkin. Tapi hari ini mari sama-sama kita mau belajar untuk mengenal Allah kita. Waktu kita mengenal Allah kita dengan benar, maka perjalanan hidup kita gak akan menyimpang ke kanan ke kiri.
kita akan terus berjalan dalam panggilan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Rasul Paulus bilang, semuanya kuanggap rugi, sia-sia. Karena pengenalan akan Kristus. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, Rasul Paulus bilang, semua dulu itu sampah bagiku sekarang. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Saudara, waktu mengenal Tuhan, mengenal Kristus dengan benar, banyak hal yang akan menjadi, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengenal Allah dengan benar. Ya, ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab, contoh-contoh bagaimana orang yang mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah dengan benar, mereka akan benar-benar merdeka. Mereka tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam hidup. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana kisah dari Daud. Daud semenjak masih muda, masih anak-anak ya, masih remaja gitu ya, sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Tapi pada kenyataannya dia dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar untuk dibunuh. Secara daging, kalau Daud melihat secara daging, wah ini nggak benar ini. Apakah benar aku ini diurapi untuk menjadi raja? Kenyataannya aku dikejar-kejar, mau dibunuh. Padahal aku tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam. Tapi dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud, pribadi yang merdeka. Kenapa? Dia mengenal Tuhannya dengan benar. Dia tunggu sampai saatnya. Pada waktu di Gua Adulam, waktu Saul masuk, ya, orang-orang di sekitarnya bilang, sudah habisi. Daud tidak melakukan. Dia potong ujung jumbai Saul aja, dia gemetar ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang diurapi Tuhan itu nggak bisa, jangan. Biarkanlah itu menjadi hak Tuhan. Daud benar-benar orang yang merdeka. Kenapa? Karena pengenalannya akan Tuhan. Dan di akhir hidupnya, saudara, kita lihat, dia memimpin Israel. Seluruh kerajaan-kerajaan di sekitarnya tunduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang mengenal Kristus dengan benar. Pasti hidupnya mengalami perubahan. Mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Makanya kita hari ini, dua hal ini penting yang saya ingin bagikan. Pertama, kita harus bertekun dalam pengajaran yang benar. Kita mau merendahkan hati untuk dididik, untuk diajar. Makanya setiap ada program pengajaran dari gereja, diharapkan kepada semua kita sebagai anggota jemaat untuk mau hadir, mau belajar. Amin, saudara. Yang kedua, pengenalan. Ya, pengenalan yang benar akan membawa kita untuk benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang sepenggal-sepenggal, itu bisa menyesatkan kita semua. Tapi kalau kita punya pengenalan yang benar, secara utuh, makanya Pak Gembala selalu bilang, melihat kebenaran itu harus dilihat secara keseluruhan. Alkitab itu harus dilihat secara keseluruhan. Kalau hanya sepenggal-sepenggal,
bisa menyesatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang terakhir yang saya ingin bagikan buat kita, ini sebagai tambahan dari Roma pasal 6 ayat 18 kita lihat. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, yakinlah bahwa saudara dan saya telah dimerdekakan karena Kristus. Galatia 5 ayat 24, kita lihat. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saudara, waktu kita diajar memiliki pengajaran yang benar, yang sehat, ya, kita mengenal Allah, ya, kita bilang bahwa kita juga telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Jemaat Galatia, saudara, selain Paulus katakan bahwa mereka harus berdiri teguh pada pengajaran, ya, yang mereka terima, dikatakan di sini, mereka telah menjadi milik Kristus, kita telah menjadi Kristus, dan perlu kita ingat bahwa orang yang menjadi milik Kristus itu perlu menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, dalam pengenalan kita akan Allah, lepaskan semua keinginan-keinginan daging yang tidak penting. Ya, yang menghambat kita untuk mengenal Allah dengan benar. Lepaskan. Salibkan, ya. Alkitab mengatakan salibkan itu. Bahkan Paulus bilang bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi jangan lagi kita kembali diperhambakan oleh keinginan-keinginan daging. Ya, tapi kenakanlah keinginan roh. Galatia 5 ayat 22 ya. Kenakanlah hasilkanlah buah-buah roh dalam hidup kita. Orang yang mengenal Allah dengan benar pasti menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh semua orang. Buah-buah yang menghasilkan yang enak yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Efesus 4 ayat 16 dikatakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan yang di antara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merdeka di dalam Tuhan, pasti perkataan kita juga menjadi perkataan-perkataan yang menguatkan orang lain, yang membangun orang lain. Ya, itu ciri-ciri orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang tidak mengutuk lagi. Ya, ciri-ciri orang yang merdeka dalam Tuhan itu orang yang perkataan-perkataannya membangun. Kolose 3 ayat 17 berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab bilang jangan lagi hidup menggunakan pikiran yang sia-sia. Kita belajar menaklukkan pikiran kita ini pada kebenaran firman. Kalau enggak, saudaraku, kita akan berat hidup ini, saudaraku. Kita akan merasa, wah, semuanya nggak bisa. Waktu kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita diselaraskan dengan kebenaran firman.
Kita mempercayai firman. Firman itu, Alkitab ini, firman Tuhan ini bukan untuk apa? Untuk dilogikakan. Oh, ini masuk akal, oh ini tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan itu perlu dipercayai. Sehingga dia menjadi rema, dan itu akan berbuah, saudara, dalam hidup kita. Jadi pagi ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal. Tadi 2 hal penting. Yang pertama, pengajaran. Penting sekali dalam hal pengajaran ini. Kita harus mau diajar, mau dididik, ya. Dan yang kedua, pengenalan kita akan Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Dari firman Tuhan. Semakin banyak kita belajar firman Tuhan, semakin kita mengenal pribadinya yang luar biasa itu. Kalau kita mengenal pribadi yang luar biasa itu, perbuatan kita juga yang tidak benar itu akan dengan sendirinya hilang dari hidup kita. Oleh sebab itu, pagi ini saya berdoa buat kita semua agar kita terus mau belajar, mau dididik, dan mau mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga semua hal-hal yang buruk dalam pribadi kita itu boleh dilepaskan dan kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Doa. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat firman-Mu yang sudah ditaburkan. Tuhan, hamba terbatas, apa Engkau Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah Engkau memberikan pengertian yang lebih lagi untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah hikmat-Mu memberikan mereka kemerdekaan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kebenaran demi kebenaran dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga jemaat New Life, keluarga New Life Tuhan, mengenal pribadi-Mu. Biarlah kami Tuhan mau menundukkan hati kami untuk mau diajar, dididik Tuhan, dikembalakan. Biarlah Tuhan lewat pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh gembala bagi setiap kami, itu akan menuntut kami untuk mengenal pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap keluarga New Life. Apapun keluarga New Life kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan, mereka boleh berhasil karena kemurahan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya boleh jadi bagian dalam hidup kami. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara, apa yang disampaikan Ko Fundik ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau saudara lihat dalam 2 Tesalonika, saya nambahin sedikit, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Coba lihat 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Saudara, sebab itu, apa dikatakan? Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini cerita rasul-rasul mengajarkan jemaat saat itu. Dan lihat ayat yang ke-16 ini menarik. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi, saudara, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan menerima kelimpahan kasih karunia itu. Kasih karunia itu Tuhan sudah sediakan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Ingat, kasih karunia itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Namun, untuk kita menerima kasih karunia dibutuhkan pengenalan. Dari pengenalan lahir yang namanya iman. Iman itulah yang memampukan kita untuk menerima semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Nah, kebanyakan orang bingung antara hukum Taurat dan kasih karunia. Kalau saudara yang ikut kelas SAN, sudah lebih jelas mungkin. Hukum Taurat dan kasih karunia begini. Apa sih ciri orang yang hidup di bawah hukum Taurat?
Apa sih ciri orang yang hidup di bawah kasih karunia? Kan begitu pertanyaan pentingnya kan. Kalau tadi Kofunik bicara tentang Galatia pasal 5. Saudara, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, cirinya dia akan berpikir sesuai dengan hukum Taurat. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsipnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan kalau saya baik, saya melakukan yang baik, maka Tuhan berkenan, Tuhan memberkati saya. Kalau saya nggak baik, maka Tuhan tidak berkenan, Tuhan mengutuk saya. Nah, segala sesuatu yang dilakukannya karena dasar ketakutan. Nah, orang yang menggunakan, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia melihat segala sesuatu itu berdasarkan hukum Taurat. Makanya Galatia pasal 5, orang-orang yang belum mengerti kebenaran, yang belum dimerekakan dalam Kristus, mereka berpikir orang-orang non-Yahudi yang mau bergabung dengan keyakinan Yahudi yang sudah percaya Yesus ini, bahwa mereka bukan hanya percaya Yesus saja, tapi percaya Yesus plus hukum Taurat. Nah, ini yang dilawan oleh Rasul Paulus. Jadi, kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kacamata yang kita pakai, kacamatanya hukum Taurat. Segala sesuatu dinilai hukum Taurat. Perbuatan dinilai hukum Taurat. Apapun yang kita lakukan dinilai hukum Taurat. Itu dia yang jadi masalah. Tetapi berbeda sekali ketika kita hidup di bawah kasih karunia. Ingat, kita sudah mati bagi hukum Taurat. Kita sudah mati bagi dosa. Sudah selesai. Jangan lagi berpikir dosa, jangan lagi berpikir hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, ngapain kita berpikir tentang hukum Taurat? Jadi, orang benar itu berpikir benar. Semua yang baik, suci, mulia, manis, sedap dengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sederhananya begini, mungkin kalau saya kasih gambaran tentang kasih karunia dan perbuatan itu begini. Ketika saudara dikasih saya pakai tanaman lah ilustrasinya. Saudara dikasih benih pohon jeruk misalkan. Kalau saudara biarkan gitu saja, enggak saudara siram, enggak saudara tanam, apalagi masih benih di dalam polybag gitu ya, dia nggak akan bisa bertumbuh. Dia nggak akan bisa bertumbuh. Perlu usaha untuk memberikan pupuk, memberikan air, taruh tempat yang baik, dan sebagainya, baru dia akan bertumbuh. Gitu ya. Usaha kita tidak membuat pohon itu menghasilkan buah jeruk. Bukan. Oke. Sama, ambil contoh yang mungkin lebih gampang, bayi. Yang punya bayi baru lahir, kan kita dilahirkan dengan benih ilahi. Betul ya? Nah, kalau bayi baru lahir, dia nggak dirawat. Kalau Kofun tadi berkata ada Bapak rohani, kalau kita ada firman, ada Roh Kudus, ada Bapak rohani, ada saudara seiman, itu kekuatan yang luar biasa. Makanya kita mengajarkan kita pilih pergaulan yang baik. Nah, kalau bayi baru lahir, dibiarkan begitu saja, nggak ada usaha untuk merawatnya, menjaganya, maka bayi itu akan mati. Bukan karena usaha kita bayi itu menjadi manusia. Jadi begini, bukan karena usaha kita menerima kasih karunia Allah. Justru karena kita telah menerima kasih karunia Allah, kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Dengan apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat Tuhan dan sebagainya. Makanya orang yang mengenal kasih karunia Allah tidak akan pernah menyerah. Orang yang mengenal kasih karunia Allah tidak akan pernah putus asa karena dia punya pengharapan di dalam Allah. Pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah sia-sia. Kalau anaknya saja sudah dia berikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Nah, saya ingin mengajak sekarang mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita sudah tidak hidup di bawah kutuk dosa. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Itu harus diingat. Nah, di dalam kasih karunia Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Makanya kita perlu yang Kofunik sampaikan tadi, pengajaran sehingga kita mengenal, lahir iman. Ingat, kasih karunia dan kebenaran itu satu paket. Nggak boleh dipisah. Iman dan perbuatan juga satu paket, nggak boleh dipisah. Saudara. Kalau yang dipisah, nanti orang akan bingung. Saudara. Makanya kita mengalami kebingungan kalau kita pisah-pisah, kasih karunia saja. Kebenarannya itu secara utuh bahwa di dalam kasih karunia, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada Yesus lakukan, itu karena kasih karunia Allah semata-mata. Jadi orang kasih karunia itu melihat perbuatan yang hebat dan dahsyat, itu semata-mata hanya karena kasih karunia.
Itu bedanya. Kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, mereka melakukan perbuatan supaya mendapatkan perkenanan Allah, mereka bisa menyombongkan diri, kita nggak bisa. Kita 100% semua hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Jadi kita hidup tuh karena pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita mencerminkan kemuliaan Dia. Tuhan mau kita nih memanifestasikan karunia Allah yang ada dalam hidup kita. Makanya kita perlu pengajaran, kita perlu kebenaran nih secara utuh, dan ketika itu kita terima, manifestasi kuasa Allah Tuhan mengalir luar biasa. Nah, dalam kondisi saat ini, saya cuma ingin berpesan beberapa waktu yang lalu, entah gimana, saya tidak mau berkata ini suara Tuhan atau gimana, saya percaya di tengah-tengah krisis itu akan lahir pengusaha-pengusaha. Bedanya orang yang mengenal Tuhan sama tidak, orang yang tidak mengenal Tuhan ketika dalam kondisi begini, dia hidupnya santai-santai, nganggur, malas, bingung, putus asa, menyalahkan keadaan, dan sebagainya. Tapi orang yang mengenal Tuhan nggak akan begitu, saudara. Dia tahu apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Hidup kita ini bukan untuk diri kita lagi. Hidup kita ini untuk melayani. Makanya saat-saat ini kita di rumah, kalau saudara pelajari Alkitab, Tuhan selalu memakai apa yang ada pada kita. Saya ulang, Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Yang ada pada Musa adalah tongkat, dipakai Tuhan untuk membelah laut. Yang ada pada Paulus adalah sapu tangan, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Yang ada pada Daud adalah ketapel, dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Jadi Daud tidak memakai senjatanya Saul, tamengnya Saul, tidak. Apa yang ada padanya. Nah, saat-saat ini saya mengajak kita untuk berdoa. Apa yang ada pada kita saat ini? Mungkin ibu-ibu punya wajan, punya panci, punya sutil, dan semuanya. Lakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Itu prinsipnya, saudara. Selama kita melayani sesama kita, berguna bagi kita, berguna bagi orang lain, kita melayani dengan hati yang tulus, bukan karena upah. Saudara menyadari bahwa ini adalah pelayanan saudara kepada Tuhan dengan mengasihi sama. Saya percaya Tuhan yang melihat apapun yang kita lakukan dalam motivasi yang murni. Jadi pesan saya, entah bagaimana nanti tiba-tiba bisa jadi sesuatu. Apa yang ada pada kita? Ada internet. Pelajarin ide-ide kreatif bagaimana mengelola barang bekas, kumpul bersama kita, bisa diskusi, ide apa, mungkin ada yang bercocok tanam, ada yang pelihara ikan, dan sebagainya, ada yang melakukan sesuatu yang mungkin di luar dugaan, dan hikmat Tuhan menyertai kita. Dan ketika hikmat Tuhan menyertai kita, pilih apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan lakukan itu. Bisa berkembang. Kelihatannya kecil dan tidak berarti. Mungkin saat ini. Apa yang ada pada kita? Ada sepeda motor, ada yang lain. Coba, jangan diam. Kenapa? Biar berdoa, biar Roh Kudus tolong kita untuk kita mengerti. Karena kadang kalau kita lihat, mujizat demi mujizat itu banyak terjadi ketika ada masalah-masalah besar. Makanya sampai ada yang nulis, the power of kepepet. Kita nggak harus kepepet kok, karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan hikmat Tuhan, berjalan dalam kasih karunia Allah. Jangan diam, pesan saya. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan bisa memakai sesuatu yang sangat sederhana, yang Tuhan berikan pada kita, yang ada pada kita. Bukan gini, kebanyakan orang kan berpikir, aku nggak ada modal, nggak ada ini, nggak ada itu. Itu cuma alasan saja. Coba mari kita lihat apa yang ada pada kita. Hikmat, ada yang punya pertemanan yang banyak. Kelihatannya ada problem di tempatnya wifi-nya Pak Gembala, internetnya Pak Gembala. Ya. Nggak kedengaran suaranya Pak Gembala, nggak kedengaran.
Oke, sekarang sudah oke? Oke. Jadi biarlah kita berjalan dalam calling-nya Allah ya. Jangan kita dalam kondisi begini kita diam. Kita adalah orang merdeka. Jadi orang merdeka adalah dia bebas melakukan segala sesuatu. Nah, ingat, kalau kita bebas melakukan segala sesuatu, karena kita orang benar, kita bebas melakukan segala sesuatu yang benar. Bukan bebas melakukan dosa. Nangkapnya maksudnya. Dan jangan biarkan diri kita dijajah lagi oleh hukum Taurat dan dosa. Jangan kita kenakan pikiran hukum Taurat atau dosa, sehingga kita dijajah oleh hukum Taurat dan dosa. Kita sudah mati gitu loh untuk urusan itu. Sekarang yang kita bahas di New Life ini, setiap minggu, setiap harinya, kita membahas hidup dan berkuasa. Melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan lagi saudara menilainya berdasarkan kacamata hukum Taurat, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara bisa ngerti ya, kira-kira ya, perbedaannya sudah semakin jelas ya. Nah, jadi kita pakai kacamata kasih karunia. Bahkan ketika kita melihat orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kita nggak usah hakimi. Kita melihat bagaimana kasih karunia Allah akan bekerja dalam hidupnya. Berdoa dan menyampaikan kebenaran demi kebenaran kepada dia. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang hidup di bawah kasih karunia tidak menghakimi orang, ini Taurat. Ini Taurat. Nggak usah hakimi. Kita melihat berdasarkan kasih karunia Allah. Kalau mereka masih bisa bekerja, itu karena anugerah Tuhan. Kita beritahu dia seperti itu ya. Sehingga kita tidak pasang gap, tidak pasang blok, dan sebagainya. Oke, kira-kira cukup jelas. Dan hari Senin besok kita ada pemuritan, hari Rabu doa malam, Jumat kita ada pemuritan. Nanti tanggal 21 kita ada kenaikan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita juga lewat Zoom. Kita sambil tunggu lihat perkembangan. Saya ingin nyanyi sebuah lagu yang kita bebas gitu ya. Ku bebas dari Freedom. Thank you, Jesus. We are free by your blood, Lord Jesus. Kalau ada sebelahnya beritahu kita telah bebas. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah, bukan di bawah hukum Taurat, bukan di bawah dosa. Kita hidup dalam kebenaran Allah. Kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Apalagi hamba hukum Taurat. Aku menangkan kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Teks lagunya bisa lihat di bagian chat. Kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup.
oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Yesus bebas, rasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidup menang. Oleh darah Yesus, ku bebas, rasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidup menang. Kasihnya padamu dan hidupku menang. Karena kasihnya padaku dan hidupku Amin. Darah Yesus telah membebaskan kita. Kemerdekaan yang kita terima bukan karena kita, tapi karena Kristus. Karena anugerah Tuhan. Hidup dalam kemerdekaan. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Amin. Jadi itu aja pengumumannya. Saudara yang memberikan persembahan nanti bisa melihat di chat yang akan ditampilkan oleh Gilbert. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat Kofunik Tuhan. Hikmat, urapan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Kami memberkati Kofunik keluarga dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan apapun yang ia perbuat, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Kalau Kofunik dan Yeni barusan merayakan hari pernikahan mereka Tuhan. Kami berdoa kasih Kristus berlimpah-limpah dalam kehidupan Kofunik dan Yeni Tuhan. Melimpahi rumah tangga ini Tuhan. Sehingga rumah tangga ini menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bersyukur atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih atas semuanya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya. Aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya karena kasih karunia-Nya lah aku telah dimerdekakan dari dosa. Aku telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Dan aku percaya karena kasih karunia-Nya lah Ia telah memberikan aku hati yang baru. Hati yang mau diajar, mau dibentuk, dan terus rindu untuk mengenal kebenaran firman Kristus. Dan aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya
sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, Amin. Ku percaya